Salam adik-adik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah menjaga, memelihara kita. Pagi hari ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan karena Tuhan begitu baik. Untuk itu saya undang adik-adik untuk mempersiapkan diri. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saatnya kita fokus hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ya, lagu ini kita belajar ya, biar kita tahu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Sungguh pujian ini yang menjadi pengakuan kami anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus Allah yang hebat, ajaib dan perkasa dalam setiap kehidupan kami. Oleh pemeliharaan-Mu dan penjagaan dan kemurahan anugerah-Mu yang besar, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Philadelphia Ambulu datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh, supaya kami dapat memuji, mempermuliakan nama-Mu, dan semuanya boleh berkenan untuk hormat kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja, berkarya dalam hidup kami, supaya ketika kami menyembah Tuhan, kami lebih lagi semangat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Penuhi kami dengan sukacita-Mu. Kami memulaikan ibadah ini dan akan bersuara memuji Tuhan dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa pagi hari ini adik-adik semua memiliki sukacita, amin. Puji Tuhan, walaupun dalam keadaan terbatas kita beribadah, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Haleluya. Untuk itu kita akan angkat pujian yang berkata, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Kalau boleh pakai gerakan. Adik-adik di rumah juga boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua saling mengasihi, amin. Mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi teman. Karena Tuhan juga sudah mengasihi kita. Rohnya ada dalam hidup kita. Tentunya buah roh itu kita lakukan dalam hidup kita, yaitu mengasihi sesama, amin. Puji Tuhan. Untuk itu saya undang semua adik-adik bangkit berdiri, yang ada di rumah juga. Kita memuji Tuhan. Satu kali lagi kita angkat pujian berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Haleluya. Adik-adik boleh pakai gerakan, boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Bersama Tuhan kita melewati gunung yang tinggi. Bersama Tuhan kita bisa melewati segalanya. Dan
Di suka, di duka, di susah, Tuhan selalu ada beserta kita. Amin. Puji Tuhan. Tetap kita bangkit berdiri. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian berkata, firman jadi manusia. Dia Yesus yang menjadi firman dalam kehidupan kita. Menjadi manusia telah menebus dosa kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kami semua anak-anak sekolah minggu yang hadir maupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan jamah hati kami, Tuhan tolong kami supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan biarlah dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kak Tommy mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Halo. Adik-adik yang di rumah, apa kabar? Kak Tommy kangen loh. Bu Esther juga kangen. Ya. Walaupun adik-adik yang di rumah gak datang di gereja, tapi Kak Tommy tetap percaya mereka mengikuti ibadah di gereja live streaming ya. Oke, baik. Adik-adik, kita masih tetap dalam pelajaran kita atau khotbah tentang buah-buah roh. Kan ada 9 rasa. Hari ini rasa yang keberapa? Ayo, hari ini rasa yang keberapa? Hari ini rasa yang ke-9. Kalau kemarin adik-adik sudah makan rasa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, hari ini yang terakhir. Ayo kita sama-sama buka. Tetap di Efesus, Galatia pasal 5 ayat yang ke-23. Sudah dapat semua? Adik-adik yang di rumah juga sudah dapat? Kalau sudah dapat, perhatikan, Kak Tommy baca. Galatia pasal 5 ayat 23. Oh, kita baca dari ayat 22 saja, biar jangan terputus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Haleluya. Aduh, Kak Tommy ini kangen sekali loh dengar suara-suara adik-adik yang di rumah. Walaupun hari ini juga banyak ya yang datang di gereja. Haleluya.
Onel. Nah, hari ini kami mau berbicara tentang penguasaan diri. Ayo, yang di rumah siapa yang tahu penguasaan diri itu apa loh? Ayo yang di gereja, adik-adik, ada yang tahu nggak penguasaan diri itu apa? Diam semua, Re. Nah, adik-adik, ternyata penguasaan diri itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melakukan pelanggaran. Karena dosa atau pelanggaran itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus menyatakan kalau anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki buah-buah roh supaya hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita adik-adik supaya kita menguasai diri dalam hal apa? Kak Tommy, saya harus menguasai diri dalam hal apa? Ayo, menguasai diri dalam hal apa? Yang pertama, kita harus menguasai mata kita. Ayo tunjuk sama-sama mata kita. Mana mata? Jangan mata di sini. Mata di sini. Nah, kenapa adik-adik kita harus menguasai mata kita? Ketika kita lihat, ada mobil mainan yang bukan mobil betul. Ada mobil mainan punya teman mungkin. Atau mungkin jelas gambarnya? Siapa yang tahu? Oh, enggak jelas. Yang kedua. Ada yang tahu? Yang di gereja ada yang tahu? Ambil uang itu, Kak. Nah, dia melihat papanya lagi berdiri. Terus dompet papanya di belakang. Contoh, ini dompetnya. Contoh, anak saya siapa ya di sini? belum punya. Jadi dia kan lagi lihat begini, papanya lagi berdiri, terus angkat dompet. Terus dia ambil uang papanya. Gak bilang-bilang. Ada lihat, Kak Tommy punya uang banyak. Minta. Siapa mau? Saya. Banyak loh uangnya Kak Tommy. Masuk penjara lu. Ada lagi, gini Kak Tommy mau kasih tahu. Dia lihat dompetnya Mama. Mama lagi simpan dompet, Mama lagi pergi ke dapur mungkin. Dia datang lihat. Ada cilok di depan. Ada es krim. Ambil uang Mama dulu. Pergi belanja terus datang taruh kembali yang separuh. Gak ya? Jadi Tuhan Yesus mau supaya adik-adik itu menguasai mata. Jangan lihat punya teman langsung, itu punya saya juga. Pinjam mungkin. Nah, ini yang berikut. Ini apa? Ada yang tahu? Ini punya cewek, cowok nggak ada. Nggak diperintah. Baju ya, Kak? Ya. Ini ada baju, ada celana, ada sepatu, sama yang cewek itu apa nih? Bendol ke apa itu? Jadi dia punya temannya, bajunya bagus, celananya juga mahal, sepatu dari sepatu emas. Siapa yang di sini punya sepatu emas? Kata yang punya sepatu ya sepatu hitam, sepatu kulit. Iya. Jadi adik-adik jangan lihat, punya siapa sih? Punya siapa? Celuis punya baju bagus, sepatu bagus. Saya mau punya. Nanti dia kalau apa tak ambil. Tuhan Yesus tidak mau adik-adik. Jadi kita harus menguasai mata kita supaya ketika kita mungkin lihat uangnya mama kita, papa kita, baju teman kita, sepatu mungkin, tas mungkin, kita tidak boleh mengingini. Kita harus menahan diri kita. Itu bukan milik kita. Kalau kita mau ambil uangnya mama, kita harus izin. Ma, bisa tidak saya mau beli atau ma, bisa tidak saya mau beli es krim. Jangan langsung lihat uangnya mama di atas meja. Ambil nanti mama kan nggak tahu kan punya mama banyak.
Awas Tuhan, Tuhan Yesus lihat dari surga, anakku ini diambil uangnya mama nggak bilang-bilang. Ayo ya, adik-adik di rumah yang di gereja juga harus menguasai mata supaya tidak berdosa. Yang berikut, kita harus menguasai apa? Mulut kita, lidah kita. Supaya kita tidak boleh berkata-kata yang tidak baik kepada teman. Kamu jelek, kamu binatang-binatang semua ada. Enggak ya. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita menggunakan mulut ini, menggunakan lidah ini, kita dapat menguasainya dan menjadi berkat bagi teman-teman. Orang yang bisa berkata, Tuhan Yesus baik ya. Hari ini Tuhan Yesus dapat jaga saya, melindungi saya. Kok Bintang bilang, hari ini saya bisa bermain musik itu karena Tuhan Yesus. Kamu ganteng, kamu hebat. Memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada Tuhan. Bukan bilang, kamu kok jelek sekali hari ini. Kamu kok kurang ganteng hari ini. Kamu kok kurang cantik hari ini. Enggak, tapi bilang, puji Tuhan. Hari ini kok kamu makin tambah sehat. Makin tambah diberkati Tuhan. Makin kuat, makin sehat. Jadi adik-adik harus menggunakan mulut ini supaya dapat memberkati teman-teman. Jangan berbicara kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Kalau mama minta tolong, mungkin Wija, tante mungkin bilang, Wija, tolong sapu dong. Sila, tante masih main HP. Enggak ya. Ya. Atau mungkin Asen, mana Asen? Asen enggak ada ya. Ada orangnya. Jadi mungkin tante bilang begini, Sen, tolong ya bawa piring ini. Tunggulah tante yang masih main game. Enggak ya. Harus menggunakan mulut ini. Iya tante, saya langsung simpan baru bermain lagi. Atau mungkin adik-adik yang di rumah, orang tua minta tolong mungkin. Pergunakan mulut ini bukan langsung kasih keluar kata-kata yang kasar mungkin, kata-kata yang tidak memberkati. Tetapi Tuhan Yesus mau kita harus memberkati. Adik-adik lihat ini. Apa ini? Adiknya sendiri loh dibentak-bentak sama kakaknya. Ayo yang lihat. Yang lihat lagi. Sudah lihat? Nah, ini loh adik-adik. Ini kakaknya nih loh, bentak loh adiknya nih. Sampai adiknya tuh ketakutan terus tutup telinga dia. Karena apa? Dia tidak menjaga mulutnya, dia tidak menjaga lidahnya. Sampai lihat loh adik-adik. Ini loh. Lihat, adiknya loh sampai dibentak terus tutup telinga karena ketakutan. Yang di belakang. Nah, jadi adik-adik di rumah yang pertama harus menguasai mata supaya jangan melihat barang orang atau siapapun langsung diambil tanpa minta izin. Yang kedua harus jaga mulut, jaga lidah. Supaya mulut itu dapat mengeluarkan kata-kata yang memberkati adik-adik. Baik adik-adik yang di rumah. Ma, hari ini Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus tolong saya. Sehingga saya bisa bangun pagi hari ini dengan sehat, dengan kuat. Haleluya adik-adik. Ayo semangat. Ya, tidak ada suara. Adik-adik yang di rumah juga harus semangat. Terus yang berikut adik-adik, kita semua menguasai apa lagi? Kalau tadi mata, mulut, lidah, sekarang apa lagi? Kita harus menguasai tangan kita. Tangan Katomi besar ya. Kalau ninjuar, ininya giginya langsung ompong, terus matanya langsung tidak ada lagi, matanya langsung buta. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mau kita harus menguasai tubuh kita. Yang pertama mata, terus mulut, yang ketiga tangan kita. Kita bukan Tuhan Yesus buat tangan kita ini bukan kita pakai tampar adik. Adik salah kita langsung tampar, bukan. Atau mungkin kita pukul teman mungkin, atau mungkin kita cubit teman mungkin. Tetapi Tuhan Yesus mau kita menggunakan tangan kita untuk kita dapat membantu orang tua, membantu teman. Kak Jo, tolong ya sapu depan. Oh iya tante, langsung pergi angkat sapu. Jangan Kak Jo, tolong ya angkat sapu, langsung dipatah. Bukannya, tetapi dipakai tangannya untuk memberkati orang lain, bukan
Tante suruh ini langsung patah kiri kanan, enggak ya. Adik-adik di rumah juga begitu. Jangan langsung mama suruh ini lakukan yang lain. Tetapi pergunakan tangan ini untuk dapat memberkati orang lain. Begitu juga Onelia. Jangan mama suruh begini, angkat sepeda langsung jalan. Enggak. Itu enggak menggunakan tangan untuk memberkati orang lain. Ya, adik-adik yang di rumah juga harus perhatikan. Kita menggunakan tangan kita ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menyembah Tuhan. Buka Alkitab pakai tangan, bukan pakai mulut. Ya, jadi adik-adik harus mempergunakan tangan ini sebaik-baiknya. Contoh, kalau enggak punya tangan dua-dua, mau pakai baju gimana coba? Ayo. Harus masak begini. Kan enggak bisa adik-adik. Masa mau buka celana kalau mau mandi harus begini. Enggak bisa, kita harus menggunakan tangan kita. Ya, adik-adik di rumah juga harus mempergunakan tangan sebaik-baiknya. Karena gini loh adik-adik, ada banyak orang yang di luar sana, mereka mau pakai baju saja susah loh. Mereka mau bantu orang lain. Karena apa? Mereka nggak punya tangan lagi. Ayo, jangan adik-adik tunggu sampai tangannya nggak ada, tangan sebelah juga nggak ada baru mau bantu orang lain. Enggak ya. Tapi Katomi percaya adik-adik yang ada di tempat ini maupun di rumah semua mau mempergunakan tangannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mau membantu orang tua, Mas saya bantu ya. Oh, saya bantu ya. Oh, kok saya bantu ya. Atau mau membantu adiknya mengerjakan PR. Ayo, siapa yang di sini bantu adiknya atau kakaknya atau temannya mengerjakan PR? Nah, itu ada satu. Ada satu. Ko Jerry membantu teman-temannya mengerjakan PR. Ini loh begini. Kerjanya tuh begini caranya. Tidak pakai mulut pegang belpuan baru begini. Ya adik-adik ya. Masa coba taruh belpuan satu begini enggak ya. Jadi kita menggunakan tangan. Oke. Yang berikut adik-adik ini kaki ini loh. Kaki ini yang Tuhan pakai, Tuhan kasih untuk kita pergi ke gereja, kita pergi tendang orang. Pang. Jadi Tuhan mau adik-adik yang ada di gereja maupun yang di rumah mempergunakan tangan dengan kaki untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan mempergunakan tangan dan kaki untuk tinju orang, tendang orang, pukul orang. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Philadelphia Ambulu, baik yang di rumah maupun yang hadir atau semua anak-anak Tuhan yang percaya, kita mempergunakan tangan kita dan kaki kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, menahan kaki kita. Mau tendang, jangan. Katomi bilang jangan pakai tendang, pakai untuk berjalan, bukan untuk tendang. Kalau tendang bola tidak apa-apa, jangan tendang kakak atau tendang adik. Adik bikin salah, langsung pak di telinga, langsung pingsan lagi. Ya, tapi adik-adik di tempat ini tetap mempergunakan tangannya, kakinya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Datang ke gereja pakai kaki, bukan pakai tangan baru jalan. Tapi pakai kaki. Ya, Onelia. Jadi adik-adik harus menguasai diri kita. Diri kita ini berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa diri kita ini adalah tempat Roh Kudus. Jadi kita harus menggunakan mata kita sebaik-baiknya, mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Supaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini jangan berduka, jangan dia sedih, kok tempat ini kok seram amat. Masa dia tinggal di dalam tubuh kita terus kita buat-buat yang jahat-jahat. Jadi Tuhan Yesus mau, Roh Kudus juga mau kita menggunakan tubuh ini sebaik-baiknya untuk membantu orang lain, menolong orang lain. Karena itu yang Tuhan Yesus mau. Itu yang pertama. Terus yang berikut, adik-adik yang Katomi kasih dalam Tuhan. Kalau kita menggunakan tubuh ini atau kita dapat menahan diri ini untuk tidak melakukan hal-hal dosa itu, maka ayat-ayat yang tadi kita sudah baca ini
Galatia pasal 5 nih ayat 22 dan sebagainya tuh ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ketika kita dapat menahan diri kita, oh kita ada kebahagiaan, ada sukacita. Ketika kita menahan kaki kita, oh ada damai sejahtera karena kita tidak pakai tendang orang. Tetapi adik-adik, kalau adik-adik yang tidak dapat menahan diri, itu adalah anak-anak yang nakal, yang sombong. Di sini banyak yang Katomi catat ini. Yang pertama itu suka marah-marah, khawatir, tidak sabar, pelit, tidak suka menolong, tidak setia, sikapnya kasar. Jadi adik-adik yang tidak menahan diri itu orangnya kasar, bandel. Tetapi orangnya ada maksudnya anak-anak sekolah minggu yang menguasai diri itu orangnya tuh baik, sabar, penyayang, murah hati, setia. Jadi adik-adik sekolah minggu harus menguasai diri. Amin. Sekarang Kak Tommy mau kasih adik-adik contoh di dalam Alkitab. Kita lihat gambar ini. Ada yang tahu gambar ini? Dia yang laki-lakinya tuh lari karena mau digoda sama si cewek. Ada yang tahu? Tapi laki-lakinya tuh dapat menguasai diri loh. Ada yang tahu cerita ini? Nanti dapat hadiah dari Bu Esther loh. Ketik jawab ya. Oh kalau jawab saya nggak bisa. Jelasin lagi Bu. Ini kisahnya Yusuf. Adik-adik tahu? Lihat, dia kan lagi di rumah sendiri sama istri Potifar. Terus istrinya tuh tarik, Yusuf sini. Yusuf nggak mau. Karena apa? Yusuf tidak mau melakukan dosa. Dia dapat menahan dirinya loh adik-adik, sehingga dia tidak melakukan dosa. Adik-adik lihat, bayangkan loh, dia sendiri terus istri Potifar tarik dia begini. Tapi dia bilang, jangan. Karena dia menahan dirinya, dia tidak mau berbuat dosa. Ya, sebagai anak-anak Tuhan juga kita begitu. Kita harus dapat menahan diri kita dalam segala hal. Bahkan pun adik-adik lihat, ketika dia menahan diri, tetapi dia dipersalahkan loh adik-adik. Terus dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ingat loh adik-adik, Kak Tommy mau bilang, anak-anak Tuhan yang dapat menguasai diri akan diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin. Mungkin Kak Tommy lihat Onel, terus kakaknya, terus siapa lagi tuh, aduh lupa namanya tuh. Pokoknya semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini kalau menguasai diri, mungkin yang masih kecil, yang masih umur 11 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tetapi kalau dapat menguasai diri, nanti ketika sudah besar, Tuhan angkat jadi pemimpin. Yusuf aja loh masih muda waktu itu. Tetapi ketika dia setia, dia menguasai dirinya sehingga tidak melakukan dosa, Tuhan angkat dia jadi pemimpin loh. Terus yang berikut. Siapa yang tahu ini? Ayo loh. Ini loh, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Daniel, beli dia dapat 100. Oh iya, 100.000 Bu. Iya, ini ceritanya Daniel. Dia dapat menahan dirinya untuk tidak makan. Ayo, kata mau tanya, kalau makanan presiden itu mewah enggak? Mewah banget. Ini raja. Ada daging, ada minuman keras, ada minuman-minuman semua. Terus ada makanan-makanan yang mewah. Ada paha apa itu? Paha ayam, beruang, sapi, kucing. Pokoknya semua ada. Makanan semua ada di dalam adik-adik. Tapi ingat loh, dia nggak mau makan. Kenapa? Kak Tommy, kenapa dia nggak mau makan? Ini Kak Tommy kasih tahu. Pada waktu itu adik-adik, orang kalau mau makan, mereka pada waktu itu kalau mau makan, mereka harus persembahkan kepada
kepada dewa-dewa zaman sekarang gini. Kalau adik-adik yang nggak mau, maksudnya mau makan, itu persembahkan kepada setan-setan dulu baru makan. Ih, seram kan? Ih, setan-setan sudah makan baru kita makan. Nah, pada waktu itu begitu adik-adik. Jadi mereka pergi simpan, tunggu dewa-dewa mereka mungkin, atau roh-roh di udara mungkin, makan dulu. Ih, seram ya. Ketomi juga agak sedikit merinding. Iya adik-adik, maka dari itu Daniel tidak mau. Karena itu sesuatu yang tidak baik loh adik-adik. Di sini siapa yang sebelum makan berdoa? Ayo jujur. Yang di rumah juga. Kalau enggak angkat tangan kalau yang di rumah karena enggak ada yang lihat. Adik-adik, sebenarnya kalau kita tidak berdoa, itu kita sedang mempersembahkan makanan kita kepada setan loh. Kita tidak bersyukur. Ih, seram kan? Nah, pagi hari ini Tuhan Yesus mau supaya sebelum kita makan apa kita harus berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya bersyukur bisa makan. Karena ada orang-orang yang di luar sana yang gak makan loh adik-adik. Kita harus mempersembahkan makanan kita kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberkati kita makan, ada kesehatan, ada kekuatan. Bukan kita makan langsung dapat penyakit. Sekarang di rumah sakit, gak bisa bermain sama teman-teman loh kalau adik-adik sakit. Gak bisa jalan-jalan, gak bisa shopping. Di sini siapa yang senang shopping? Gak ada. Gak ada yang bermain sepeda lagi. Jadi adik-adik, Daniel tidak menajiskan dirinya karena dia tidak mau berbuat dosa. Adik-adik yang di rumah maupun yang hadir, Katomi mau bilang, hari ini firman Tuhan datang kepada kita supaya ketika kita makan kita harus berdoa. Kita mempersembahkan makanan kita kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberkati ketika kita makan, kita dapat kesehatan, kekuatan. Kita dapat kuat, kita dapat melakukan segala sesuatu. Ya, adik-adik mau ya, sebelum makan berdoa ya. Berdoa kayak Daniel. Adik-adik tahu, Daniel ini tidak tetapi badannya tuh lebih bagus daripada orang-orang yang makan makanan raja. Dia hanya makan apa? Makan sayur sama nasi putih mungkin. Kuat. Kalau sekarang mungkin adik-adik di rumah mungkin makan nasi dengan nasi putih. Makan nasi dengan nasi putih, makan nasi dengan sayur maksudnya. Gaya ketom ini apa sih makan nasi dengan nasi lagi apa sih? Jadi adik-adik, dua tokoh ini mengajarkan kepada kita supaya kita dapat menguasai diri kita. Ketika kita menguasai diri kita, maka Tuhan Yesus akan mengangkat kita menjadi pemimpin. Mungkin menjadi pemimpin di sekolah, bukan menjadi kepala sekolah, menjadi ketua kelas, wakil kelas atau apapun itu. Jadi adik-adik harus menguasai diri, menguasai mata, mulut, apalagi telinga juga. Oh iya, mendengar kata-kata. Terus tangan, kaki. Ya. Nah, dari dua contoh ini menggambarkan kepada kita mereka menguasai diri dan Tuhan Yesus menolong mereka dalam segala hal sehingga mereka dapat berhasil. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat Katomi bagikan kepada kita. Saya kembalikan kepada Bu Esther. Mana Kak? Uangnya. Menguasai diri. Ya, terima kasih. Nah, masih semangat anak-anakku yang di rumah? Masih ya? Nah, senang sekali pagi hari ini kita sudah banyak belajar mulai dari minggu-minggu kemarin tentang buah-buah roh. Nah, pengumuman untuk minggu depan kita ada ibadah spesial ya, ibadah spesial tentang bangsa dan negara kita ya. Kita ibadah tentang perayaan kemerdekaan. Ya, jadi anak-anak bisa ikuti, partisipasi, mengingatkan karena anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang cinta terhadap bangsa dan negara. Juga kepada pengorbanan para pahlawan kita. Jadi minggu depan edisinya adalah
ibadah kemerdekaan. Anak-anak boleh yang mau datang, boleh pakai baju. Tema kita pahlawan ya, perjuangan pahlawan. Nanti tim yang ada di sini semua pakai pahlawan. Nah, supaya mengingatkan perjuangan mereka. Jadi semua, kalau anak-anak yang mau datang boleh pakai, kita karnaval di sini aja. Di luar nggak ada karnaval, tapi kita mau mengingatkan perjuangan para pahlawan kita. Ya, itu kita hari kemerdekaan kita. Hari Minggu ya, tanggal 16 karena kemerdekaan kita tanggal 17 Senin. Jadi kita rayakan hari Minggu ya, tanggal 16. Itu saja. Jadi siap-siap, siapkan baju-baju pejuang ya, baju-baju tentara, ABRI, guru, boleh, suster, boleh ya. Nanti kita cari bersama-sama, pakai kita untuk satu identitas bahwa kita pernah memiliki seorang pejuang. Ya, banyak pejuang bukan seorang, itu saja. Kemudian kesempatan ini Besar akan umumkan pemenang ya, sudah beredar di IG ataupun di Facebook. Pemenang anak-anak yang ini dari Bu Rini, gerakan dan lagu dengan versi gerakan yang baru, lagu lama tapi juga gerakan yang baru. Besar akan undang, ternyata ada hadir di sini ya, ya Besar undang. Ada Vina dan Ave, mari maju yuk. Nah, mereka menjadi, ayo maju cepetan, cepat. Mereka boleh berkreasi dengan gerakan-gerakan itu tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Wah, masuk ini Kak, penguasaan diri mereka. Ya, ini versi gerakan mereka, anak-anak bisa lihat di YouTube ada, di IG ada, di Facebook ada. Ya, ini dari Bu Rini. Ya, Bu Rini sampaikan ini buat anak-anak. Hadiahnya, nah, tentunya bukan sekedar hadiah, tapi melalui tubuh gerakmu ini pakai untuk memuliakan Tuhan ya, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Joyo ini. Sama ya Bu? Sama. Selamat buat kalian, ditunggu yang lainnya. Ditunggu yang lainnya ada kreasi-kreasi selanjutnya. Ya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kreasi apa Bu? Minggu depan masih edisi kemerdekaan. Hadiahnya ini punya Kak Tommy. Banyak. Gini, lomba membuat, ini perhatikan yang di rumah maupun yang di sini ya. Nanti Bu Esther minta guru-guru kasih contoh. Durasinya enggak lama, 30 detik aja supaya masuk ke WA. Lomba membuat aneka lomba. Aneka yang sering kalian ikuti perlombaan. Ya, gerakan-gerakan, tolong disyuting boleh adik sama kakak. Ya, lomba apa ya? Lomba makan kerupuk videonen, ekspresinya. Lomba makan jagung, di foto. Ya, kita buat aneka lomba. Loh Bu, musuhnya mana? Gak usah pakai musuh. Dari kreativitas anak-anak memposting itu kita lihat mana yang terunik. Ya, boleh pindah apa? Bendera, boleh. Nanti minta tolong mama. Ma, disyuting Ma, kirim Bu Esther. Nah, kemudian ada lomba apa? Lomba balap karung ya boleh, pakai sendiri karungnya, cepet-cepetan. Nah, ya pokoknya cari aneka lomba, kirim berupa video, ya waktunya nggak lama, 30 detik aja. Boleh buat yang banyak nanti dipangkas, diedit, ya itu saja. Jadi nanti Bu Rini bisa pilih yang terunik Bu. Ya, jadi minggu depan, Bu Esther kasih waktu berapa ya? 2 minggu dah. 2 minggu nanti akhir bulan kita umumkan ya. Tolong cepat kirim nanti contohnya dari kakak-kakak pengerja. Ya, itu saja pesan Bu Esther di rumah jaga kesehatan, tetap di rumah. Satu lagi, kalau anak-anak libur sekolah bukan berarti di rumah main dengan teman, podo ae. Di rumah tetap di rumah belajar sendiri bersama mama papa, tidak kumpul dengan teman-teman, batasi, jaga jarak. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup dalam doa. Besar berdoa buat anak-anak juga dan juga ada di tempat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini bersama dengan anak-anak yang di rumah ataupun yang di gereja. Kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Untuk kami belajar lebih banyak lagi dan tahu tentang hal-hal buah roh yang saat pagi hari ini tentang penguasaan diri. Kami mau menguasai tubuh jiwa roh kami untuk hal-hal yang baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak yang di rumah, apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada, jagai Tuhan biji matamu ini, supaya mereka dengan tubuh sehat segar, mereka tetap memuji nama Tuhan. Kembalikan besok kami boleh
hari Minggu depan kembali bertemu di dalam edisi ibadah sekolah minggu tentang kemerdekaan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati kami semua, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati papa mama, berkati semuanya tanpa terkecuali mulai dari kecil sampai besar. Kami akhiri ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Hai. Dah. Yang di sini kita akan lanjut